Ustaz, apa kabar Ustaz? Khair, alhamdulillah. Ustaz Abu Yahya Sehat. Salam, baru saja beliau mengisi kajian muhadharah di Polda. Mungkin bagi jamaah ada yang mengikuti kajian beliau dan langsung ke sini untuk mengikuti kajian beliau di siang ini. Juga memberikan banyak kebaikan-kebaikan apalagi di bulan haram ini. Semoga dilipat gandakan insyaallah ta'ala. Ustaz, sekarang kita membahas dasarnya cinta Ustaz. Makna dari tema yang akan dibahas dasarnya cinta ini gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sebelum saya mengkaji tentang dahsyatnya cinta, ngomong-ngomong mau testimoni dulu sama Mas Reda ini. Oh, gimana Ustaz? Mas Reda dulu pernah jatuh cinta nggak? Cinta monyet apa cinta beneran? Kalau cinta monyet nggak bisa terhitung Ustaz. Kapan tuh kira-kira tuh pernah jatuh cintanya? Waktu SMA ya Bang Irfan? Kalau cinta monyet saya SD Ustaz. Ajib Ustaz ya? Wih. Dari SD udah ya, cinta monyet ya? Monyetnya SD Ustaz. Monyetnya King Kong apa nih? Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah dan dari yang mudah-mudahan arti cinta itu ketika mengenal dakwah salaf Ustaz. Berarti sebelum itu pernah loh mungkin Mas Reda waktu pernah bergabung di tim band atau gimana musik gitu ya. Oh iya itu. Boleh tahu nggak gimana sih rasanya jatuh cinta gitu? Berarti ini yang monyet ya Ustaz ya? Ya terserah mau monyet tuh King Kong mau apa kayak. Monyet digibahin ini. Pada saat itu campur-campur Ustaz. Ya bisa, ya mungkin apa yang bisa dibilang sih lakinya jadi kesannya bodoh ya Ustaz ya. Perempuan yang minta apa, hajar, dikasih untuk menyenangkan gitu kan Ustaz. Masya Allah. Kalau misalkan hujan-hujan, kamu kesini dong, datang. Padahal lagi sakit gitu, tapi daripada terngambek urusannya putus ntar. Jadi begitu Ustaz. Terus rasanya ketika jatuh cinta itu suka ingat dia nggak? Kata orang sih katanya gitu ya. Makan ingat kamu gitu Ustaz ya. Soalnya memang saya kan nggak pernah pacaran nih. Oh Pak. Masya Allah. Kita selesai kajian ini hari ini. Iya Ustaz, seperti itu Ustaz. Memang entah kenapa yang ada di lagu-lagu Roman Picisan itu ya terjadi pada mungkin yang pernah mengalami juga Ustaz. Ya benar, makan, wah di sana kamu udah makan belum? Itu terjadi Ustaz. Oh begitu. Tiap hari nanya tuh ya. Iya. Udah makan apa belum? Pada zaman-zaman pager aja gitu Ustaz, belum ada handphone. Kita ngobrolnya sama operator. Udah makan belum? Belum, tolong kasih tahu belum makan belum itu. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, tadi sudah kita mendengar testimoni dari Kang Reda. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Memang kalau bicara masalah cinta ini ya sesuatu yang saya katakan sensasi gitu loh. Karena cinta itu memang kebutuhan manusia. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, motor penggerak kehidupan manusia itu adalah cinta. Karena manusia tanpa cinta dia tidak bisa hidup. Manusia cinta kepada yang namanya makanan. Karena adanya cinta makanan itulah dia mau makan. Manusia cinta kepada yang namanya wanita atau lawan jenis. Karena adanya cinta itulah dia mau menikah. Manusia cinta yang namanya harta. Karena ada cinta itulah dia mau mencari harta. Manusia cinta yang namanya kedudukan. Karena adanya cinta itulah dia mau mencari kedudukan.
Dan semangatnya seseorang itu biasanya tergantung kepada cintanya dia. Tadi Kang Reda bilang katanya, iya kalau dipanggil sama sama pacarnya ke sini, langsung ke situ, semangat sekali. Kenapa ada semangat? Karena ada cinta. Saya yakin kalau tidak ada cinta tidak akan semangat. Mungkin misalnya Kang Reda ada punya teman perempuan yang Kang Reda nggak suka sama dia atau nggak ada cinta sama dia. Mungkin kalau dia yang manggil, Kang Reda kemari dong. Ngapain gue ke situ? Kenapa? Karena nggak ada cinta. Tapi ketika ada cinta itulah yang menjadikan seseorang itu apa? Semangat untuk meraihnya. Makanya subhanallah, memang cinta itu dahsyat sekali, akhi. Iya. Orang yang sangat cinta harta, maka untuk meraih harta pun juga pasti luar biasa. Bahkan terkadang ia tidak peduli harta itu halal atau haram. Orang yang sangat cinta kedudukan, dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Bahkan ia tidak peduli apakah caranya diridhai oleh Allah atau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat cinta kepada sesuatu, biasanya dia akan semangat untuk meraih sesuatu itu. Ia tidak. Betul ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang saya mau tanya lagi Mas Reda nih, Kang Reda. Kenal lagi. Pernah nggak putus cinta? Waduh. Mutusin saat kalau saya yakinlah kalau Mas Reda mutusin bukan diputusin. Siapa yang pernah merasakan diputusin cintanya sama sang kekasih yang tercinta? Ini galau banget kayaknya. Pernah. bangun. Terus depresi sekarang kayaknya ya. Kita pengen dengar nih rasanya gimana coba ada putusin mic cinta. Panitia nih ya, biar coba rasanya putus cinta tuh kata Ustaz. Stres Ustaz katanya Ustaz. Stres. Pengen bunuh diri nggak? Iya. Jangan kemarin ya. Beberapa bulan yang lalu. Terus yang kamu lakukan apa Nuh? Neluh, datang ke dukun? Atau gimana? Gak bisa makan. Hah? Makan katanya. Nggak bisa makan. Ya Allah. Tapi kok gemuk sekarang ya? Kebe gitu. Mungkin dulunya begini Ustaz. Mungkin sekarang udah dapat pacar lagi kali ya? Enggak, alhamdulillah. Iya. Bayangkan ketika seseorang putus cinta ternyata apa? Makan aja nggak bisa. Iya tidak? Makan aja nggak bisa. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Bahkan katanya stres kata dia tadi. Sampai-sampai mau pengen bunuh diri. Masya Allah. Gimana kalau bunuh diri ya? Ditanyain mungkin nakirnya susah Mas. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Itulah menunjukkan betapa dahsyatnya cinta. Ternyata kita hidup harus dengan cinta. Kita tidak mungkin hidup tanpa cinta. Oleh karena itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Islam datang untuk meluruskan yang namanya cinta. Islam datang untuk menempatkan yang namanya apa? Cinta. Cinta harus tetap ditempatkan pada tempatnya. Sebab kalau tidak, maka ini akan menghancurkan kehidupan manusia. Oleh karena itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, cinta ini ya harus kita pelajari. Ya kenapa sih bisa jatuh cinta? Apa sebabnya cinta itu muncul? Ya. Kemudian bagaimana di saat cinta itu muncul? Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita menempatkan cinta pada tempatnya? Sehingga cinta itu tidak memberikan kerusakan dalam kehidupan manusia. Baik, kita akan bahas sekarang yang pertama, sebab-sebab munculnya cinta.
Para ulama mengatakan sebab munculnya cinta itu 4. Ada 4 sebab yang merupakan sebab munculnya cinta. Apa itu? Yang pertama, yaitu fisik yang indah. Fisik yang apa? Indah. Yang indah. Saya yakin kalau antum ngelihat akhwat cantik, antum suka kan? Suka nggak? Ah, iya. Kalau nggak suka, anak bilang nggak normal antum. Iya. Akhwat kalau ngelihat cowok ganteng, suka nggak akhwat? Anak yakin suka. Fitrah manusia, yang namanya melihat sesuatu yang indah itu pasti suka. Melihat pemandangan yang indah, suka tidak? Suka. Melihat mobil yang bagus, yang indah, suka tidak? Suka. Pokoknya yang namanya indah-indah itu, manusia suka deh. Suka. Namun cinta yang berdasarkan keindahan fisik itu biasanya tidak akan lama. Biasanya apa? Tidak akan lama. Kenapa? Pertama, keindahan itu biasanya akan menjadi pudar. Atau yang kedua, ketika melihat ada yang lebih indah dari itu. Ketika antum suka kepada akhwat karena kecantikannya, akhwat itu cantik sekali ya. Antum berhasil memperistri dia. Ternyata di luar ada yang lebih cantik dari itu. Antum akan jatuh cinta lagi dan pudar kepada yang ini. Kalau nambah gimana, Ustaz? Kalau nambah? Kenapa? Nambah. Nambah. Kalau nambah itu pembicaraan lain itu. Oke, lanjut, Ustaz. Itu harus Ustaz Abdullah Taslim yang ngomong. Kalau anak nggak ada pengalaman, takut. Anak ikut yang anggota ISTI soalnya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sampai mana ya tadi? Fisik yang indah, Ustaz. Fisik yang indah. Iya. Sebab yang pertama bahwa cinta itu muncul karena adanya keindahan apa? Fisik. Fisik yang indah itu yang bisa menimbulkan rasa cinta. Tapi ingat, cinta akibat karena ini biasanya tidak akan lama. Secantik-cantiknya wanita akhirnya keriput juga. Seganteng-gantengnya cowok akhirnya ompong juga dan tua renta. Iya kan? Iya. Sebab yang kedua. Sebab yang kedua ini adalah keindahan yang bersifat maknawi, bukan fisik. Tapi keindahan sifat. Berupa akhlak. Berupa agama. Antum suka enggak, Pak, kepada orang yang akhlaknya baik gitu? Suka? Suka. Iya. Antum lihat orang ini, Masya Allah, dia suka membantu orang lain. Dia selalu tersenyum. Orangnya Masya Allah, agamanya takwa, rajin sholatnya. Maka ini disebut dengan sebab yang bersifat maknawi. Dan sebab yang kedua ini biasanya lebih kekal daripada yang pertama. Iya. Sebab yang ketiga, sebab yang bersifat jasa. Artinya, kalau ada orang banyak berbuat baik kepada antum, kira-kira antum cinta kepada dia? Ya, tabiat manusia. Kalau ada orang yang terus-menerus berbuat baik kepada diri kita, lama-lama kita akan cinta kepada dia. Iya tidak? Iya. Iya. Bagaimana rasanya kalau antum ada orang Masya Allah tiap bulan ngasih antum 5 juta. Kebutuhan-kebutuhan hidup antum dikasih sama dia. Saya yakin antum akan berterima kasih kepada dia. Saya yakin antum akan merasa suka kepada dia. Nah, inilah cinta. Ini namanya sebab yang bersifat apa? Jasa. Jasa.
Sebab yang keempat, mengapa muncul cinta? Yaitu yang bersifat fitrah. Di mana sebab fitrah ini sulit sekali untuk menolaknya. Contoh misalnya seorang ayah cinta kepada anaknya, suami yang cinta kepada istrinya, istri yang cinta kepada suaminya, anak yang sayang dan cinta kepada orang tuanya. Fitrah. Hatta walaupun bapak antum kafir sekalipun, atau ibu antum orang kafir yang bukan orang Islam, tetap rasa cinta itu ada. Ya. Karena itu si cinta yang bersifat apa? Fitrah. Fitrah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah 4 macam apa? Cinta. Ini 4 sebab munculnya cinta ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Dari 4 sifat, dari 4 sebab ini yang dianjurkan oleh Rasulullah itu yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua apa? Lima liha, karena kekayaannya. Yang ketiga apa? Lihasabiha, karena keturunannya, yang keturunan yang mulia. Yang keempat apa? Agama. Lidiniha, karena agamanya. Apa kata Rasulullah? Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang mempunyai agama, niscaya kamu akan bahagia. Tapi masalahnya Ustadz, istri saya sih solehah Ustadz, cuman di mata saya istri saya itu jelek, gimana ya Ustadz ya? Rasanya untuk cinta sama dia susah banget Ustadz. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa kan? Bisa. Bisa. Sehingga terjadi perselisihan para ulama, mana yang lebih dahulukan, agama dulu atau cantik dulu? Kata Abu Hanifah, saya pilih cantik dulu. Kenapa Abu Hanifah? Kalau agama bisa saya didik, tapi cantik nggak bisa saya didik, gimana ya Syekh? Iya. Tujuan menikah untuk apa kata Abu Hanifah? Supaya menundukkan pandangan. Sekarang kalau istri saya nggak cantik, bagaimana saya akan menundukkan pandangan? Sulit sekali rasanya. Namun memang ya akhirat Islam, cantik pun memang penting sebetulnya. Ganteng pun penting sebetulnya. Tapi Imam Ahmad memberikan tips kepada kita. Yang pertama kamu tanya cantik dulu. Baru kemudian setelah itu agama. Supaya kalau kita tolak karena agamanya, bukan karena apa? Cantik atau tidaknya. Makanya kalau ada nawarin ke antum, ini ada akhwat nih, cantik nggak? Ya, cantik sih. Solehah nggak? Kurang nggak? Sehingga antum menolak karena agamanya. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Cinta di dalam kehidupan kita bagaikan garam bagi sayur, di mana sayur akan terasa basi tanpa garam. Demikian pula hidup akan terasa basi tanpa ada rasanya cinta. Lalu apa yang menjadi jendela-jendela cinta? Ini harus kita pahami, akhi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jendela cinta itu mata. Jendela cinta itu apa? Mata. Kalau istilahnya orang Indonesia apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya enggak? Iya. Dari mata turun ke hati. Ketika antum lihat, idih cantiknya tuh cewek. Udah lihat, akan turun
akan ke hati. Menjadi apa? Pikiran. Menjadi apa? Pikiran. Dipikir, aduh, andai dia jadi milikku. Ada nggak milik seperti itu? Biasanya begitu. Ya. Andai dia jadi milikku. Kalau pikiran itu berhenti, akan berhenti pula. Tapi ketika dipikir lagi, akhirnya akan berbentuk niat. Aduh, mesti lihat, pikir. Muncul apa? Niat. Bagaimana saya bisa dekat sama dia? Iya. Mungkin kalau dunia awam istilahnya kayak kata begini, Pak. Pertama lihat, yang kedua dekat, yang ketiga pikat, yang keempat ikat, yang kelima sikat. Ya. Tapi dalam syariat Islam tentu tidak demikian ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ya akhi, azakumullah, lalu bagaimana Islam menempatkan cinta? Ini pembahasan tema yang sangat penting, akhi. Kenapa? Karena cinta itu bisa menjadikan seseorang murtad dari agama Islam. Banyak orang yang murtad dari agama Islam gara-gara cinta. Ya. Kesyirikan yang terjadi di muka bumi gara-gara cinta. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Adalah manusia itu tadinya satu akidah, lalu Allah mengutus para nabi dan para rasul, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama dari anak Adam, semuanya di atas akidah tauhid. Kemudian datanglah suatu kaum, apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, digambar. Kenapa digambar, Pak? Karena rasa cinta mereka kepada orang soleh. Untuk disembah belum, tapi untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Lalu dibuat monumen, dibuat apa? Monumen, patung. Untuk disembah belum. Kenapa mereka lakukan itu? Cinta. Kemudian datanglah suatu kaum yang tidak tahu menahu, kata Ibn Abbas. Akhirnya terjadilah apa? Penyembahan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu tingkatan cinta? Yang pertama, ketika hati itu sudah mulai suka, itu disebut dengan mahabbah. Disebut apa? Mahabbah. Mahabbah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebetulnya bukan cinta, Pak. Bukan hanya cinta, tapi suka. Antum sudah suka kepada sesuatu, itu artinya mahabbah. Cinta, itulah cinta. Ketika semakin kuat di hati, maka menjadi sobabah. Ketika cinta itu, rasa suka itu sudah mulai kuat di hati, maka itu disebut apa? Sobabah. Dan ketika kita selalu ingat terus, ya, sehingga kita banyak mengingat dia. Istilahnya mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, ya. Maka ini disebut dalam bahasa Arab apa? Ishq. Al-ishqu. Ya. Dan kata-kata asyik itu dari bahasa Arab. Asyik itu artinya orang yang terkena penyakit ishq. Ya. Saking cintanya sampai-sampai dia selalu ingat kepada hal itu. Itu namanya apa? Ishq. Pernahkah antum merasakan ishq ini? Hah? Pernah nggak? Pernah kan?
Karena waktu SMA pernah soalnya. Iya. Ya seperti itulah keadaannya, seperti yang disebutkan ya sama Kang Reda tadi. Ingat dia pagi-pagi udah SMS, udah makan belum, lagi ngapain, ya, dan yang lain. Itu disebut dengan apa? Ishq. Dan cinta yang paling tinggi, dan ini sudah bernilai ibadah. Apa itu? Disebut dengan tatayyum. Nah, ini cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Maka apabila cinta itu sudah sampai kepada derajat tatayyum, ini cinta yang syirik ya akhi. Karena cinta ini hanya untuk Allah. Untuk Allah semata. Iya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165 menyebutkan ada orang yang menjadikan tandingan selain Allah dengan cinta. Allah berfirman apa? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai apa? Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika mencintai cewek sehingga antum lebih mendahulukan dia daripada Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi masuk dalam derajat cinta seperti ini. Pokoknya sayang, demi kau aku mau berkorban apa saja sayangku. Iya. Ini ucapan yang tidak layak ya akhi. Ucapan seperti ini hanya untuk Allah. Ya, silakan belah dadaku sayang. Kau akan tahu betapa cintaku padamu. Beneran dia bawa golok sini. Ikhwata Islam ma'azakumullah wa iyyakum. Nah, derajat tatayyum ini paling tinggi dari kecintaan ya akhwat Islam ma'azakumullah. Maka itu hanya untuk Allah. Bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada kita tentang cinta? Ketahuilah akhi, Islam ini memberikan kepada kita solusi yang sangat tepat sekali. Siapa yang melaksanakan solusi Islam, insya Allah cinta itu tidak akan menghancurkan hidupnya. Bahkan cinta itu menjadi sebuah kebahagiaan buat dia. Ya. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka Islam ya akhi mengikat cinta itu dengan apa? Dengan Allah. Islam mengikat cinta itu dengan keridhaan siapa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Qayyim, asyratun la tanfa, ada 10 perkara yang tidak bermanfaat. Di antaranya apa? Muhabbatun la tataqayyad bimardatillah. Rasa cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta itu tidak ada manfaatnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim lagi dalam kitab Fawaidul Fawaid apa? Cinta yang bukan di jalan Allah, hakikatnya siksaan buat batin orang yang melakukannya. Tersiksa. Antum jatuh cinta sama cewek, tersiksa batin antum. Tersiksa enggak? Tersiksa. Tiap hari ingat dia, apalagi pas kita tahu cewek itu jalan sama cowok lain. Rasanya gimana gitu ya. Cemburu minta ampun, Mbak. Pokoknya seperti yang disebutkan oleh tadi, stres gue diputusin sama pacar gue, Masya Allah. Iya. Itu akibat daripada apa? Cinta yang tidak diikat dengan keridhaan Allah. Maka cinta itu menjadi apa? Penyiksa batin. Tersiksa. Di saat antum senang apa dekat dengan dia, antum tersiksa karena khawatir kehilangan dia.
Di saat antum jauh dengan dia, antum tersiksa dengan rasa rindu yang menggebu-gebu di hati antum. Sehingga akhirnya cinta menjadi apa? Siksaan buat dia di dunia sebelum di kuburannya. Musibah nggak, Pak? Wallahi musibah. Orang yang disiksa batinnya oleh rasa cinta, cintanya semu, semangatnya pun semu. Tapi ketika cinta itu diikat dengan keridhaan Allah, cintanya karena Allah, itulah cinta yang hakiki dan sejati. Cinta itu tidak akan berkurang. Walaupun orang yang melakukan yang kita cintai itu mungkin pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Cinta itu tidak akan pernah berkurang. Walaupun orang itu ya mungkin mencintai orang lain dan tidak mencintai kita. Karena apa? Karena kita mencintai dia karena Allah, karena ketakwaan dia, karena ketaatan dia, karena akhlaknya yang Masya Allah. Nah ini ya akhal Islam, azakumullah. Cinta seperti inilah cinta yang akan kekal. Bahkan cinta seperti inilah yang akan menimbulkan apa? Manisnya iman di hati. Kata Rasulullah SAW, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan apa? Manisnya iman. Apa itu? An yakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ia mencintai seseorang, ia cintai karena Allah. Dan yang ketiga, dan ia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya cinta karena itu Allah itu lebih indah dibandingkan dengan cinta apa? Karena syahwat ya akhi. Ya Allah. Tapi Ustadz, masa sih seorang laki-laki nggak mungkin mencintai cewek? Cewek juga nggak mungkin rasanya nggak cinta sama cowok. Ya, itu fitrah. Siapa di antara antum yang nggak pernah yang mengatakan, Ustadz, saya kok nggak ada rasa cinta sama cewek ya? Itu sama siapa? Cowok. Nah lu, ini mah LGBT. Iya, kaumnya Nabi Nuh. Islam memberikan apa solusi? Solusi dalam Islam mudah. Segera pergi ke rumahnya, lamar. Nanti saya suka sama kamu, saya mau lamar ke kamu, gimana? Boleh, kata istri, kata wanita itu. Ya udah langsung datang ke bapaknya, Pak. Ya, sama saya suka banget sama anak bapak. Saya mau melamar. Ya. Menikah. Dan pacaran setelah menikah itu luar biasa, Pak. Pacaran setelah menikah itu lebih nikmat daripada pacaran sebelum menikah. Ya. Dan yang hanya merasakan hanyalah orang-orang yang sudah menikah. Yang belum nikah, ya dikira-kira aja lah. Ente udah nikah belum? Belum. Umur berapa? 25. Hampir lapuk kan tuh. Bujangan lapuk. Antum tuh jangan mau jadi bujangan lapuk loh. Ya. Yeah. Di zaman sekarang tuh fitnah luar biasa loh. Antum tahan ngelihat cewek-cewek yang setengah telanjang itu di jalan-jalan. Makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Iya. Yeah. Kita aja yang udah nikah pengen nambah lagi ente masang. Tapi kan takut, Ustaz. Hah? Tapi kan takut. Tapi jangan dilaporin ke istri ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, itulah Islam memberikan solusi. Bagaimana Islam supaya laki dan wanita cintanya itu tersalurkan? Itu dengan cara nikah. Nikah. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj.
Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan apa? Pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, dan siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena itu menjadi tameng buat dia. Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang ini ada masalah besar yang menyebabkan jatuh cinta di luar nikah. Apa itu? Pergaulan bebas laki-laki perempuan. Siapa yang di sini mahasiswa atau siswa? Ngacung. Antum lagi? Mau sekolahnya sekolah umum mau sekolah apa? Sekolah Islam campur-campur nggak laki-laki cowok? Campur. Di kelas campur. Ada yang cantik nggak di kelas? Hah? Oh, Masya Allah. Latihan tuh kalau masuk kelas itu nggak mau ngeliatin gitu. Nggak merhatiin, Masya Allah. Luar biasa. Ikhwan ini katanya, saya tanya di kelasnya ada yang cantik nggak? Nggak tahu, nggak merhatiin. Hebat nih, berarti selama di kelas masuk kelas nggak pernah ngeliatin cewek dah. Top dah, top. Emang harus begitu ya. Antum anggap cewek ini gendruwo semua, setan sama. Ikhwata Islam. Nah, campur baur ya, yang ada di kelas, di kantor, ini yang berbahaya. Berbahaya kenapa? Itulah yang akan menyebabkan apa? Cinta di luar nikah. Cinta yang berakhir apa? Seringkali kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdua-duaan, pacaran. Iya. Bahkan antum, saya ustadz, saya bukan siswa ustadz, tapi saya jatuh cinta. Iya. Kenapa? Lewat Facebook. Oh. Rupanya sering chattingan sama akhwat. Itu pun juga menjadi apa? Media yang sangat merusak ikhwatul Islam, azakumullah wa yakum. Iya. Mungkin niatnya sih pertama-tama pengen mendakwahi aja sih. Dikasih nasihat. Ya, dikasih hadis, ayat. Lama-lama kenalan. Ukti tinggalnya di mana? Oh, di sana ada ustadz tuh, namanya ustadz ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhwatnya udah mulai kagum sama antum tuh. Oh, ternyata ikhwan ini punya kelebihan ilmu. Dia bakalan jadi imam saya kayaknya nanti. Udah. Mulailah syaitan mempermainkan hati antum ya akhul Islam, azakumullah. Lama-lama kapan kita kopdar? Nah, udah setan tertawa menyeringai. Ya. Demikian ya akhul Islam. Dan ternyata cinta itu menjadi pintu syaitan yang sangat empuk untuk menggoda kehidupan manusia. Cinta harta, cinta kedudukan, cinta wanita, itu adalah merupakan pintu-pintu syaitan yang sangat empuk, terutama buat laki-laki. Ya, sadarilah wahai para laki-laki termasuk saya, bahwa fitnah buat kita para laki-laki yang paling berat itu cewek. Ya, perempuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Makanya tidak aneh kalau bapak-bapak di satu grup kalau udah ngomongin poligami pasti paling rame. Ya enggak? Iya. Iya. Kayaknya iya nih. Pengalaman ya? Iya kan? Iya, emang betul. Memang itu fitrah. Kalau kata ya saya dulu waktu SMA Pak SMP suka dengerin ceramahnya Pak Zainul MZ, jadi suka inget dia.
Kata Pak Zainuddin begini, kalau perempuan masuk mall, yang pertama kali dilihat apa? Barang-barang katanya. Oh, barangnya bagus. Kalau suaminya masuk mall, yang pertama kali dilihat apa? Kasirnya. Wih, cantik kali. Bener nggak tuh Pak? Nggak tahu saya. Tapi maksudnya, ya, memang fitnah yang paling berat untuk laki-laki itu siapa? Wanita. Wanita fitnah yang paling berat ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah, Islam memberikan kepada kita solusi. Apa itu? Solusinya adalah menutup jendela cinta itu baik-baik. Dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Demikian pula mukminat, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat juga, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Namun wanita diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW. Boleh melihat laki-laki bila memang tidak ada hasrat. Iya, sebagaimana Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk melihat permainan orang-orang Habasyah di waktu hari raya. Maka Ibnu Hajar mengatakan ini rukhsah untuk para wanita. Kenapa? Karena wanita itu sifatnya pasif. Kalau laki-laki sifatnya apa? Aktif. Makanya wanita laki-laki mutlak nggak boleh. Sedangkan wanita masih diberikan keringanan. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi inilah solusi Islam. Bahwa cinta harus diikat dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak mengikat cintanya dengan keridhaan Allah, maka cinta itu menjadi penyiksa batin dalam hidupnya. Tapi ketika cinta itu diikat dengan keridhaan Allah, maka cinta itu kekal sampai di dalam surga. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Ya. Orang-orang yang saling bercinta ya karena dunia, kelak pada hari kiamat saling menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang yang bertakwa, yang cinta mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, sekarang bagaimana Ustadz kiat-kiat supaya kita ini ya di saat kita ini jatuh cinta ya atau merasakan cinta kepada sesuatu yang ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana supaya cinta itu ya bisa dikendalikan dalam kehidupan? Berat. Solusi yang pertama, apabila kamu jatuh cinta, dan ini solusi yang paling bagus, segera menikah. Nikahilah dia. Sebab tidak ada, kata Ibnu Qayyim, obat yang paling mujarab dari dua orang yang saling bercinta kecuali dengan menikah. Menikah, Pak. Ini solusi yang pertama. Tapi masalahnya Ustadz, cewek itu nggak suka sama saya, gimana ya? Gimana gue mau nikahin dia? Dianya gue mau, ya. Ya. Masalahnya ente itu nganggep seakan-akan dunia itu sempit kayak dia, cuma dia doang cewek itu. Cewek masih banyak. Ya. Cuma itulah Pak. Benar kata orang, cinta itu membuat buta. Iya. Terkadang ketika seseorang sudah jatuh cinta kepada orang lain, seakan-akan seluruh cewek di dunia ini jelek, hanya dia yang cantik. Pernah ada seorang lelaki bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya merasa heran, Syekh. Kenapa? Dulu sebelum saya menikah, saya melihat istri saya, cewek saya ini paling cantik di dunia.
kayaknya nggak ada yang lebih cantik dari dia, Syekh. Tapi setelah saya menikah, kenapa kok cewek lain lebih cantik dari istri saya, Syekh? Kata Syekh, penyakitnya cuma satu sebetulnya. Apa Syekh penyakitnya? Karena mata kamu nggak dijaga. Sebab kalau kamu menjaga mata kamu, kamu akan melihat istrimu lah yang paling cantik di dunia ini. Tapi ketika mata kamu tidak dijaga, jelalatan melihat cewek perempuan yang lain, kamu akan melihat perempuan lain itu akan lebih cantik dari istri kamu. Karena itu permainan syaitan. Dan syaitan ingin memecah belah antara suami dan istri. Maka solusi yang pertama menikah. Bagi mereka yang saling bercinta kasih, menikah. Segera menikah. Karena ini obat yang paling mujarab. Ya. Solusi yang kedua, berputus asalah dari wanita tersebut. Dan yakinlah bahwa yang terbaik buatmu adalah yang Allah berikan kemudahan untukmu untuk menikahinya. Yang terbaik buatmu itulah yang bukan yang menurut kamu itu ya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya akal Islam azakumullah wa yakum. Yang kedua ini harus kita lakukan. Kira-kira ya dia ini kok saya cinta sama dia, tapi gimana ya? Orang tuanya nggak mengizinkan. Kemudian banyak kendala-kendala lah, sulit sekali rasanya. Maka kalau sudah seperti itu, segera kita berpikir, akhi, jangan-jangan cinta saya ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanda sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah itu dipersulit jalannya. Apa? Dipersulit jalannya. Dipersulit seperti ini ada sulit. Udah, kelas. Kalau antum melihat kok kayaknya semua jalan dipersulit, segera hentikan langkah antum. Iya. Tapi Ustadz, saya kok malah dipermudah pacaran sama dia ya? Nah, disinilah kita harus berpikir lagi, akhi. Kok saya dipermudah pintu-pintu pacaran? Padahal pacaran itu apa? Zina. Zina tidak? Zina. Jangan-jangan Allah tidak suka kepada saya. Sebab seorang hamba apabila Allah tidak suka, Allah akan bukakan pintu-pintu kemaksiatan buat dia. Jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dibuka kepada antum pintu-pintu zina. Antum dipermudah untuk ya pacaran sama dia. Ini musibah ya akhi, musibah. Iya. Segera ingat, takut kepada Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, obat syahwat takut kepada Allah. Sebagaimana obat syubhat ilmu tentang Allah. Mengobati syubhat dengan ilmu, mengobati syahwat dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut itu, takut. Makanya rasa takut ini harus ditumbuhkan kepada Allah. Iya. Kemudian ya akhwal Islam azakumullah, obat yang ketiga yang hendaknya kita lakukan adalah kita berpikir bagaimana kerasnya azab Allah nanti di hari kiamat. Bahkan maksiat itu ya akhwat Islam akan menimbulkan sesuatu yang merugikan dalam kehidupan. Taib, antum ketika pacaran pahala tidak? Tidak. Dosa? Iya. Setiap pacaran dosa. Belum tentu jodoh juga. Iya. Kita berpikir bagaimana ya? Orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah itu biasanya diberikan oleh Allah sanksi enggak di dunia, maka di mana? Di akhirat. Sahih ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Lihat ya, orang-orang yang berumah tangga setelah dia pacarannya 7 tahun, rumah tangganya 3 bulan cerai. Ada juga yang pacaran tapi kemudian akibat daripada dosa-dosa dia tidak berkah dalam rumah tangganya ya akhal Islam azakumullah wa iyakum. Karena maksiat itu selalu menimbulkan kesialan ya akhi.
Iya. Kesialan itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga terkadang. Makanya coba kalau kita pikirkan, ini kalau saya mengikuti hawa nafsu saya, syahwat saya, cinta saya kepada wanita ini, apa saya kira-kira akan berkah hidup saya ya? Masya Allah. Berapa banyak ya akhi manusia yang dihalangi dari kebaikan gara-gara maksiat yang dia lakukan ya akhul Islam azakumullah wa yakum. Nah inilah ya akhi azakumullah. Kemudian solusi selanjutnya adalah hendaknya dia menyibukkan dengan yang lebih bermanfaat. Setiap dia ingat perempuan itu segera istighfar, segera kemudian dia pun membaca buku yang lebih bermanfaat, segera dia duduk di majlis ta'lim. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau kita tidak bisa mencegahnya kecuali dengan sesuatu yang mubah, silahkan. Misalnya antum baru lupa dia dengan gara-gara main gamebot aja udah. Main gamebot aja, jadi lupa sama dia. Enggak masalah. Soalnya saya nggak bisa Ustadz, saya baca Quran, lihat ba ingat bibir, lihat ain ingat telinga, aduh gimana nih Ustadz nih, capek saya jadinya. Ya sudah, lakukan yang apa saja yang sifatnya mubah, menjadikan antum lupa kepada dia. Nah ini akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhi azakumullah wa iyyakum, apabila itu berhubungan dengan wanita, itulah diantara solusi-solusinya. Namun apabila itu berhubungan dengan harta dan kedudukan, ini pun juga ada solusinya. Cinta harta akhi, cinta duit, cinta kedudukan lebih menghancurkan daripada serigala lapar. Iya. Kata Rasulullah SAW, "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wa syarafa lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah segerombolan kambing itu lebih berbahaya daripada orang yang tamak dan rakus terhadap harta dan kedudukan, dan itu bisa merusak agamanya, kata beliau. Masya Allah ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Islam memberikan solusi. Orang-orang yang cinta kedudukan, cinta harta, ingatlah tentang hakikat dunia dan harta, bahwa dunia dan harta tidak akan lama. Harta itu akan segera hancur. Kedudukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di saat seorang hamba sangat cinta kepada harta, dia segera ingat bahwa harta ini pasti akan hilang. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Dia tahu bahwa harta ini, setiap harta ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat oleh antum itu. Makanya Pak, dalam Al-Qur'an seringkali Allah mengingatkan tentang hakikat kehidupan dunia. Apa itu dunia? Dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba menyadari tentang hinanya dunia, insya Allah akan terobatilah cinta dia terhadap harta dan kedudukan itu ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, di antara solusi-solusi Islam. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau saya tadi bertanya kepada Kang Reda, pernah jatuh cinta kepada wanita? Pernah katanya. Sekarang pertanyaannya, pernah jatuh cinta kepada Allah? Siapa yang berani mengatakan saya cinta Allah? Hah? Kamu cinta Allah? Betul? Cinta Allah? Hah? Berani antum katakan cinta Allah? Berani gak? Kok diam 1000 bahasa? Kalau dahulu ulama salaf ada yang berkata, saya tidak berani mengatakan saya cinta Allah.
takut saya tidak bisa merealisasikan dengan sesungguhnya. Karena cinta Allah itu konsekuensinya berat, Mas. Pengorbanan kita hanya untuk Allah. Semangat kita yang luar biasa kepada Allah. Ingat kita kepada Allah luar biasa. Sebagaimana orang-orang yang jatuh cinta. Bagaimana coba antum lihat orang yang jatuh cinta? Dia akan banyak ingat. Dia akan berani berkorban apa saja. Betul nggak antum cinta kepada Allah? Coba lihat. Saya ingin mengajak kita semuanya, kita sudah cinta kepada Allah apa belum? Sudah saya sebutkan tadi di awal. Bahwa cinta itu motor kehidupan. Ya tidak? Antum semangat cari duit kenapa? Karena cinta duit. Antum semangat cari kedudukan kenapa? Karena cinta kedudukan. Ketika antum cinta Allah, konsekuensinya apa? Antum harus semangat kepada ketaatan kepada Allah. Sejauh apa ketaatan kita dan semangat kita dalam ketaatan kepada Allah? Baik, ketika antum mendengar adzan, antum segera pergi berwudu apa masih leha-leha? Hah? Ketika antum sedang sholat, antum merasakan asyik berduaan dengan Allah atau pengen segera selesai? Hah? Ketika antum sedang berzikir kepada Allah, hati antum terasa nikmat atau tidak? Kalau antum bisa menjawab pertanyaan itu dan antum katakan, iya Ustadz, saya kalau sholat itu Masya Allah rasanya asyik berduaan dengan Allah. Memang antum cinta Allah. Tapi kalau antum berkata, saya kalau sholat kok nggak bisa khusyuk ya Ustadz ya, maunya pengen cepat-cepat selesai, berarti gombal antum ngomong cinta Allah. Sebab tabiat manusia, Pak, siapa saja apabila ia cinta kepada sesuatu, dia akan betah dengan sesuatu itu. Antum cinta kepada seorang wanita, antum betah ingin berdua-duaan dengan dia, ya kan? Antum cinta kepada sesuatu, antum betah dengan sesuatu itu. Tapi kita mengatakan saya cinta Allah, kenapa kita tidak betah untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bermunajat, berdua-duaan dengan Allah, pernahkah kita merasakan Masya Allah nikmat sekali rasanya? Ataukah kita ini malah menganggap itu beban? Nah, disitulah Pak yang harus kita pikirkan. Cinta Allah segala-galanya. Cinta Allah itulah yang membuat memberikan kedahsyatan yang lebih daripada cinta manusia. Lihat para sahabat yang sangat mencintai Allah, memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan mereka yang akal Islam, azakumullah, menjadi manusia-manusia yang ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peperangan-peperangan yang mereka lalui, begitu gagah beraninya mereka tak pernah takut mati. Yang mereka harapkan adalah surga Allah. Kenapa? Jujur cintanya. Jujur cintanya. Ada seorang sahabat masuk Islam. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW mengirimkan harta kepada sahabat itu. Sesampainya harta itu kepada sahabat, sahabat ini berkata, apa ini? Akhirnya dia pun membawa harta itu ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, harta yang aku berikan kepada kamu, ambil saja, jadikan dia sebagai harta kamu. Apa kata sahabat ini, Pak? Hai Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena ini. Bukan karena ini, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, karena apa? Saya masuk Islam karena saya ingin ada panah yang menancap di tenggorokan saya. Lalu saya mati syahid. Kata Rasulullah apa? Intas dukillah yastukka. Kalau memang kamu jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepada kamu. Rupanya keesokan harinya dikumandangkanlah perang. Orang ini ikut perang. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, di mana Fulan bin Fulan? Dicari jenazahnya, ternyata panah sudah menancap di tenggorokannya dan sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah apa? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang betul-betul jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepada dia. Sudah sejauh mana kejujuran cinta kita kepada Allah? Sudah sampai mana, akhi?
Ketika Allah meminta kita untuk sedekah, ketika Allah meminta kita untuk sholat, zakat, puasa, sudahkah kita lakukan itu dengan penuh semangat? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang malas-malas ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah cinta yang hakiki, akhi. Inilah cinta yang hakiki. Cinta yang akan berakhir dengan pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di surga. Di surga kita akan melihat wajah Allah yang sangat indah sekali. Karena Allah yang hanya kita cintai. Di saat itulah memandang wajah Allah, tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan dengan nikmat surga pun terasa kecil. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Islam. Datang menempatkan cinta pada tempatnya. Islam meminta kita umat Islam tempatkan cinta itu pada tempatnya. Jadikan Allah segala sesuatu yang paling kita cintai dari segala-galanya. Allah lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada istri kita, daripada anak kita, dari kerabat kita, bahkan dari harta yang kita miliki. Allah yang lebih kita cintai. Makanya Allah mengatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan kepada mereka ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian, demikian pula perniagaan yang kalian cintai itu, rumah-rumah yang kalian cintai itu, ternyata itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah, kata Allah, sampai Allah datangkan urusannya, itu adabnya. Mana yang lebih kita cintai? Orang tua kita atau Allah? Tentu Allah. Tentu Allah. Mana yang lebih kita cintai? Pasangan kita atau Allah? Tentu Allah. Allah yang menjadi cinta tujuan hidup kita ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Pak, cinta yang hakiki. Dan cinta ini lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada segala macam cinta yang ada di dunia. Semoga kajian tentang cinta di siang hari ini memberikan kepada kita dan memahamkan tentang hakikat cinta. Meluruskan hakikat cinta itu sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta itu pada tempatnya. Wabillahi taufiq. Nah. Terima kasih Ustaz. Ini Masya Allah dahsyat sekali. Ini penjelasan dari guru kita Ustaz Abu Yahya Badrul Salam, dahsyatnya cinta. Dan ini juga dahsyat sekali, pertanyaan-pertanyaan sudah banyak masuk. Bahkan ada yang udah di print Ustaz, niat dari rumah. Apa ada printer di belakang jangan-jangan? Baik, bagi akhwat sebenarnya boleh bertanya. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin via WhatsApp di 0821 6075 6075. Dan kepada ikhwan bisa langsung bertanya interaktif. Diutamakan yang ikhwan untuk bertanya interaktif via mic agar ada dialog komunikatif kepada guru kita. Nah, dan mungkin ada mic yang bisa disiapkan untuk penanya laki-laki. Baik, sudah siap. Dan sebelumnya mungkin para akhwatnya bisa maju dan merapat ke depan terlebih dahulu. Baik, bagi yang ingin bertanya untuk ikhwan silakan. Langsung saja pakai mic. Silakan berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Rijal. Apa? Rijal. Rizal. Iya. Rijal. Mic-nya bisa dinaik sedikit OPP. Mohon operator. Ya, silakan Mas pertanyaannya. Ustadz, ngomong-ngomong tentang cinta sama Allah, kan di sisi lain juga kita juga wajib buat takut sama Allah juga. Apa? Suaranya dong yang kenceng, belum makan ya?
ngomong-ngomong soal cinta sama Allah kan Ustadz tadi, kan di sisi lain juga kita juga diajarin buat takut sama Allah juga ya. Nah jadi bagaimana mengaplikasikan dua ini, cinta sama takut gitu? Cinta sama takut. Iya. Oke. Baik. Bagaimana caranya mengaplikasikan cinta dan takut? Memang cinta harus disertai dengan takut, dan takut harus disertai dengan cinta. Sebab cinta apabila tidak disertai dengan takut, akibatnya apa? Akibatnya dia akan meremehkan berbagai macam maksiat. Maka dari itulah dalam Islam takut dan berharap, takut dan harapan itu harus diseimbangkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa fungsi para nabi itu apa? Mubasyirina wa mundzirin. Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira dengan apa? Surga. Peringatan dengan apa? Dengan neraka. Rasulullah SAW juga disebut oleh Allah basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kenapa sering kali disebutkan basyir, basyarah, wa nadharah? Karena memang sebatas memberikan kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, akhirnya terlalu gembira, Mas. Akibatnya apa? Menganggap remeh maksiat. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Demikian pula kalau takut, akibatnya apa? Menjadi hamba-hamba yang putus asa di rahmat Allah. Maka supaya itu tidak terjadi, seimbangkan antara apa? Harapan dan rasa takut. Nah sekarang bagaimana menggabungkan tiga perkara? Cinta, harapan, takut. Akhi, coba ketika antum sedang sholat, di saat antum sholat itu dengan penuh semangat, itu tanda ada cinta di hati. Ketika antum sholat itu mengharapkan ridho Allah, itu tanda ada harapan di hati. Dan ketika antum merasa takut kalau saya tinggalkan sholat atau lalai dari sholat Allah adab saya, berarti antum ada rasa takut di hati. Nah itulah berarti sudah terkumpul padanya tiga perkara: cinta, harapan, dan takut. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Saya ingin nanyain, apa itu? kenapa keyakinan di zaman sekarang itu sulit sekali? Kenapa Keyakinan, di zaman sekarang itu Ya. sulit sekali? Contohnya apa? Allah, cuman kita masih ragu. Apa itu? Kita kan ngapain cinta sama Allah kan. Oh, baik. Nggak ngerti apa? Gimana kita ragu Kita kepada kan Allah? Gimana kita ragu kepada Allah? kita ngaku cinta sama Allah, tapi kita masih takut kehilangan rezeki. Contohnya gini, saya punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu bertentangan. Tapi keluar nggak ya? Ntar kalau keluar saya nggak makan dong. Itu yang dipertanyakan keyakinan di zaman sekarang itu, Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya, Baik. kenapa keyakinan kita itu luntur begitu saja, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa sih karena keyakinan di zaman sekarang tuh ya terasa sulit? Karena satu, kita kurang kenal kepada Allah. Yang kedua, karena kita mengenal Allah hanya sebatas dari nikmat-nikmatnya saja. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang mengenal Allah sebatas dari sisi nikmat saja. Berarti kalau dikasih nikmat, dia menganggap Allah sayang kepada saya. Kalau nggak dikasih nikmat, dia mengatakan Allah nggak sayang sama saya. Berarti dia mengenal Allah dari sisi nikmatnya saja. Ada orang yang mengenal Allah dari sisi takutnya saja, karena adabnya yang keras dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Berarti kurangnya keyakinan kita kepada Allah akibat tadi. Yang pertama, kurangnya kita mengenal siapa Allah. Yang kedua, karena cinta dunia yang berlebihan di hati kita. Seakan-akan kita memandang dunia itu segala-galanya. Berbagai macam jaminan hidup ada, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan ada. Ya. Ada tunjangan kesehatan, tunjangan ini dan itu. Nanti kalau saya nggak kerja nggak dapat tunjangan lagi, gimana ini? Sehingga akhirnya apa yang terjadi itu yang memanjakan dirinya, menjadikan dia tidak siap untuk fight menghadapi kehidupan, tidak siap untuk susah dan ya dalam menghadapi kehidupan. Maka dari itulah ya tumbuhlah rasa cinta dia kepada dunia yang berlebihan. Rasa cinta itulah yang menyebabkan apa? Dia sudah hampir luntur rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhi azakumullah wa iyyakum. Berarti obatnya apa? Obatnya yang pertama, kita terus mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kita terus mempelajari ayat-ayatnya dan melihat bagaimana janji-janji Allah yang benar dan hak. Lihat bukti-bukti yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya bahwa janji Allah memang hak, benar. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah, berdoa supaya diberikan kekuatan dalam keyakinan kita. Ya, memang terkadang di zaman sekarang kita ini ya Allah ya. Kalau saya keluar dari bank, kira-kira rezeki dari mana ya? Apalagi yang namanya kerja di bank tuh enak Pak. Ya, fasilitas ada, dijamin. Apa sih yang nggak ada? Dijamin semuanya. Tunjangan kesehatan dan yang lainnya. Nah disinilah memang butuh kepada apa? Tawakal. Semakin kuat tawakal kepada Allah, semakin mudah buat dia meninggalkannya. Semakin rasa takut dia kepada Allah kuat, semakin pula mudah dia tinggalkan itu. Nah inilah, maka dari itulah segeralah kita terus mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Allah, dan kuatkan rasa takut kita kepada Allah. Insya Allah dengan seperti itu kita akan insya Allah dengan keyakinan, yakin bahwasanya Allah yang berikan rezeki dan yang lainnya, kita akan bisa menjalani kehidupan insya Allah. Nah. Ini kita kasih hadiah Ustaz ya. Kasih hadiah ya kepada akh ini nih ya. Berikan hadiah kepada iya. Masya Allah nih pertanyaannya sangat menggugah sekali. Mungkin bisa dibantu ke saudara kita yang di sebelah sana. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan ragu lagi, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya silakan bagi yang ingin bertanya kembali. Masih banyak ini hadiah-hadiah dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke via WhatsApp kita. Ada satu lagi Reda sebelah sini, sebelah kiri antum. Sebelah kiri? Oh, taib. Silakan. Ustaz. Wah, ini yang sering muncul di video ini. Ini nanti nanya kirim ini lagi. Silakan Bang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Ustaz, ana mau tanya, mohon nasihat. Di sini mungkin banyak ikhwan-ikhwan yang sudah beristri tapi pengen nambah Ustaz.
cara izinnya Ustadz ke istri gitu Ustadz. Udah itu aja Ustadz. Mau nambah cinta maksudnya Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Apa sih? Kalau ini nggak usah kasih hadiah Ustadz ya. Cara izin apa katanya? Izin nambah istri Ustadz. Salah nanya Ustadz ya. Coba tanya Ustadz Abdul Taslim. Nah, salah Saya nanya. soalnya belum punya pengalaman, jadi bingung saya juga. Gimana caranya ya? Siapa yang di sini istrinya 2? Ada nggak di sini yang istrinya 2? Cung, ada yang istrinya 2 di sini? Saya cuma pernah mendengar Ustadz Kornedi berkata begini. Siapa yang pengen kawin lagi modalnya 1. Harus tega. Harus apa? Tega. Harus tega. Yang kedua, ini ilmu dari Ustadz Kornedi ya. Bukan dari aneh, bukan. Minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin. Udah ente nikah aja, nanti setelah itu minta maaf. Kalau ente minta izin gak bakal diizinin. Oh gitu saja. Kata saya, masalahnya Ustadz saya orangnya gak tegaan. Ustadz gimana? Ya kayak ente gak bakal bisa nikah lagi. Ya udahlah kalau gitu. Cukup bagi saya istriku saja. Sih. Setia selamanya sampai meninggal. Kelihatannya sih bagus banget ya. Padahal kata Ustadz Konadi, lemah loh. Dalam banget Ustadz. Ya dah. Baik, Bang nggak dapat hadiah Bang ya? Belum tentu juga berani juga kan antum? Baik, kita akan membacakan pertanyaan dari akhwat dulu. Assalamualaikum ya Ustadz, saya baru mengenal sunnah dan sedang merasakan nikmatnya majelis ilmu. Sedang merasa jatuh cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang telepon? Kita angkat dulu. Angkat aja dulu. Ya, halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Nama saya Muhammad. Saya punya pertanyaan Ustadz. Ustadz, apabila kita ingin nikah, kan pasti syariatnya nazar seorang akhwat. Nazar. Lalu disyariatkan kita buat sholat istikharah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa tanda dari istikharah itu Ustadz? Apakah dengan saat diteruskan makin terasa dimudahkan, atau apakah bila terasa banyak hambatan, ini tanda bahwa akhwat itu bukan jodoh kita? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat istikharah itu doanya apa? Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah jika urusan ini khairan li, baik untukku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ajilihi wa ajilihi, baik untukku, untuk agamaku, duniaku, kehidupanku, ya baik yang cepat maupun lambat. Fakdur huli wa yassir huli thumma, ya apa? Fakdur huli wa yassir huli, Allah takdirkan untukku dan berikan kemudahan untukku padanya. Kata Syekh Salim, ini menunjukkan bahwa tanda dikabulkannya doa istikharah kita adalah dimudahkan kepada apa yang kita inginkan. Bukan nungguin mimpi, Pak. Di masyarakat kita, yang namanya istikharah itu katanya tandanya mimpi dulu. Ente kok gimana? Belum mimpi nih. Belum ada jawaban. Oh gitu ya. Jadi jawabannya lewat mimpi. Iya, kata siapa? Gak ada. Gak ada dalilnya lewat mimpi, Pak. Wallahi, saya dulu waktu saya masih bodoh ya. Saya waktu itu SMA Muhammadiyah ya. Setelah lulus SMA, saya daftar ke coba daftar ke Madinah.
Tahun depannya dapat surat diterima. Saya mau istikharah dulu. Istikharah, malamnya datang orang rambutnya keribu bilang, Badru, ente jangan pergi ke Madinah. Waduh, saya jadi ragu. Jangan-jangan istikharah saya dikabulkan sama Allah, ini nggak boleh ke Madinah. Akhirnya saya sholat istikharah lagi. Malam-malamnya datang lagi, Pak, jangan pergi ke Madinah. Waduh, saya tambah ragu waktu itu, Pak. Bener. Malam berikutnya saya istikharah Asrar Hakli, datang lagi tuh setan tuh, jangan pergi ke Madinah. Akhirnya waktu itu saya bilang ke ibu saya nggak mau ke Madinah, saya masuk kelas ini aja. Bingung kan, orang sih terima di Madinah senang gitu kan, saya malah bingung gara-gara itu, Pak. Iya. Akhirnya ibu saya membujuk terus, kamu ngapain ke Madinah? Masya Allah, insya Allah baik. Daripada kamu sekolah di sini juga ngapain? Pokoknya saya nggak serak mau ke Madinah. Soalnya saya mimpi 3 kali, jangan terus. Iya, Masya Allah, hampir nggak jadi tuh, Pak. Sampai waktu itu diberikan kesempatan sebulan. Waktu tinggal 2 minggu. Belum saya apa-apakan syarat-syaratnya. Belum saya bikin paspor, belum bikin apa-apa, belum dah. Sementara keberangkatan tinggal 2 minggu lagi, bayangkan. Tapi entah kenapa tiba-tiba ayah saya marah banget sama saya. Iya. Akhirnya kata ayah saya, udah kamu urus semuanya. Nih kasih duit. Ya udah, karena dengan keterpaksaan saya urus. Subhanallah, setiap pengurus ini langsung jadi. Nggak sampai seminggu selesai. Berangkat juga ke Madinah. Baru setelah itu saya buka-buka buku, dapat keterangan para ulama bahwa tanda dimudahkan itu bukan mimpi, tapi apa? Dimudahkan segala-galanya. Yang namanya setan kan nggak suka orang menuntut ilmu, ya nggak? Iya, setan nggak suka untuk menuntut ilmu. Ya pasti setan akan datang, jangan nuntut ilmu ke Madinah ya. Iya, dulu sampai saya hampir tertipu waktu itu gara-gara mimpi itu ya. Azakumullah. Tapi alhamdulillah ternyata Allah kuatkan. Ya saya bahkan diberikan kemudahan demi kemudahan berangkat juga ke Madinah. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, kepada saudara tadi Muhammad, semoga bermanfaat bagi kita juga. Ini kita kembali bacakan tadi pesan yang terputus. Kita ulang lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya baru mengenal sunnah dan sedang merasakan nikmatnya majelis ilmu dan sedang merasa jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak yang menyarankan saya untuk menikah. Saya takut bila menikah jadi tidak bisa bebas ke majelis ilmu, ke daurah dan pesantren kilat. Dan saya masih ingin belajar sunnah tanpa ada larangan dari suami. Bagaimana menurut Ustaz? Syukran. Tadi gimana? Jadi beliau jadi akhwat ini baru mengenal sunnah. Girohnya sedang tinggi, jadi ingin terus belajar sunnah. Dan tidak mau, maksudnya teman-temannya menyarankan untuk menikah, tapi dia tidak mau menikah dulu. Takutnya suaminya nanti menghalang-halangi atau tidak boleh terlalu bersemangat. Semangat menuntut ilmu bagus, tapi menunda-nunda nikah bagi wanita pun tidak bagus. Tidak bagus. Ya. Pertama, ini zaman fitnah, bukan zaman para ulama terdahulu. Memang betul Imam Ahmad mengundurkan nikah sampai umur 40 tahun. Tapi ada hasilnya jadi ulama. Lah antum ngundurin nikah 40 tahun, hasilnya apa? Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, coba cari calon suami yang mendukung menuntut ilmu. Iya. Menikahlah, tapi menikahlah dengan ikhwah yang sama-sama menuntut ilmu dan semangat menuntut ilmu juga kuat. Ya.
Ya bisa. Atau nikah dengan laki-laki yang keilmuannya tinggi sehingga bisa ngajarin kamu. Ya, sama siapa? Sama ustadz kayak. Modus. Tapi ustadz yang mau nikah lagi. Oh, iya. Belum selesai Ustadz. Ya. Takut-takutnya nanti habis kajian benar-benar datang mana gimana ya? Iya. Bisa seperti itu. Yang jelas tujuan dia tidak terganggu dengan sehingga dia dapat dua tujuan. Yang pertama menuntut ilmu jalan terus. Yang kedua dia menyempurnakan setengah agamanya. Karena kata Rasulullah, orang yang menikah itu sudah menyempurnakan setengah agamanya. Berarti selama dia belum menikah, belum sempurna agamanya. Maka dengan dia menikah, sempurna agamanya. Nah ketika suaminya itu memang mendukung dia menuntut ilmu, semakin dia mendapatkan yang dia inginkan insya Allah. Bahkan dengan menikah itulah dia akan saling mengingatkan dengan suami. Dengan saling mengingatkan. Makanya cari suami yang betul-betul menuntut ilmu, yang rajin menuntut ilmu. Cari suami seperti itu kalau memang tidak ingin terganggu oleh suami. Tapi kalau nyarinya suami yang pekerja, wah Masya Allah rajin ya, pulang belum ngelihat matahari, pulang juga nggak ngelihat matahari, berangkat nggak ngelihat matahari, ya akhirnya apa? Ya susah kalau seperti itu. Tidak mendukung kamu untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, kita akan bacakan pertanyaan dari via WhatsApp yang sudah masuk. Banyak pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum ya Ustaz. Aku seorang akhwat yang sudah di-tap, ini bahasa apa ya di-tap ini? Sudah di-tap dengan seorang ikhwan. Dia sudah mendatangi orang tuaku, hanya saja belum ada kejelasan kapan kami akan menikah. Sedang ada beberapa ikhwan yang juga ingin seperti itu dengan aku. Aku hanya tidak ingin menjadi fitnah. Pertanyaan bagaimana seharusnya aku bersikap dengan yang terjadi ini? Karena saya merasa cocok dengan ikhwan tersebut dan ada juga cocok dengan ikhwan yang mengetep aku. Ngetep ini mungkin hitbah kali Ustaz. Bahasa Betawi ya. Booking ya, hitbah Ustaz. Bahasanya booking. Hitbah Ustaz. Pertama, aku sudah cocok sama ikhwan itu. Tapi ikhwan itu nggak jelas kapan akan menikahi diriku. Tegasin. Beri ultimatum. Akhi, sampai kapan kamu akan memutuskan pernikahan? Saya tidak mau terus-menerus terfitnah. Tolong tegaskan, kamu mau nikahi sama saya apa enggak? Kata ikhwan tuh, ya gimana ya? Saya belum punya pekerjaan tetap. Enggak penting, akhi, yang penting tetap bekerja. Ya. Saya belum punya rumah, nggak apa-apa. Walaupun di kolong jembatan saya setia sama kamu. Yeah. Insya Allah rezeki itu datang, akhi. Masalahnya saya minta ketegasan sama kamu. Itu lakukan dulu. Kalau itu ternyata kita lihat si ikhwan ini cuma main-main doang, terkadang cuma main-main doang. Udah, bismillah, tinggalkan aja. Terima lagi lamaran laki-laki lain, nggak masalah. Ya, karena dalam masalah ini diserahkan kepada siapa? Akhwat. Ya. Daripada ikhwan itu nggak jelas dan ini masalahnya berhubungan dengan fitnah nantinya. Ya, Wallahu a'lam. Nah. Mudah-mudahan nggak ada ikhwannya di sini ya yang ngetap tadi ya. Booking katanya. Kita bacakan satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Mohon maaf begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga ini yang sudah ngeprint
tidak bisa dibacakan keseluruhannya karena waktu juga mungkin takutnya persiapan untuk menjelang asar. Kita akan bacakan pertanyaan dari Ikhwan. Ustadz, anak laki-laki usia 22 tahun, masih kuliah. Berapa? 22 tahun. 22 tahun. Masih kuliah, alhamdulillah sudah berpenghasilan, mungkin kerja sampingan atau kecil-kecilan. Pernah mengajukan kepada orang tua untuk minta nikah, namun orang tua saya menolak harus lulus kuliah terlebih dahulu. Sedangkan saya sudah tidak tahan, Ustaz. Sedih, Ustaz. Normal. Sedangkan saya sudah tidak tahan, Ustaz. Saya baca ini agak sedih dikit biar agak ini. Puasa sudah, namun tetap tidak tahan, Ustaz. Mohon nasihat untuk saya dan juga orang tua saya. Mungkin, Ustaz. Laki-laki menikah tidak disyaratkan harus izin orang tua. Beda dengan wanita. Maka apabila antum takut jatuh kepada zina, nikahlah walaupun orang tua tidak mengizinkan. Itu tidak apa-apa. Iya. Bilang ke mereka, ke orang tua, Bu, Pak, saya ingin menjaga agama saya. Saya ingin menjalani perintah Rasul untuk segera menikah. Sementara saya punya syahwat menggebu-gebu, Bu. Saya takut jatuh kepada zina, Bu. Izinkan saya menikah, Bu. Kalaupun ibu dan bapak tidak mengizinkan, saya akan tetap menikah. Karena saya takut untuk jatuh kepada zina. Bismillah, nggak masalah. Kalau perempuan, kalau laki-laki tanpa izin orang tua nggak masalah sebetulnya. Ya, insya Allah, Bu. Tapi ingat, antum yakinkan kepada orang tua bahwa antum bisa menafkahi istri. Bilang kepada orang tua, saya sudah punya penghasilan, Bu. Ini penghasilan saya per bulan. Ini usaha saya, Bu. Insya Allah cukup untuk menafkahi istri saya, Bu. Insya Allah. Yakinkan dulu bahwa kita dengan menikah tidak akan meninggalkan kuliah. Tidak akan mengecewakan dia, insya Allah. Ibu bapak nggak usah kecewa. Insya Allah saya tetap menikah dan kuliah tetap jalan terus, Bu. Nggak usah khawatir, insya Allah. Nah, kalau orang tua sudah yakin, bisa diyakinkan sama antum, insya Allah mudah. Sambil terus minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, yang terakhir nih ada kuis bagi Anda yang ingin menikah bulan-bulan ini. Yang paling terdekat silakan, ada hadiah. Yang ingin menikah, yang sudah ada jadwal hari H. Fadol. Saya aja deh. Diedit lagi bagian ini. Silakan. Ada yang ingin menikah dekat-dekat ini? Enggak ada. Enggak ada, baik. Kuisnya yang berikutnya yang mempunyai catatan terlengkap dari A sampai Z bisa dilihatkan kepada Ustadz, akan ada hadiah. Dipercepat. Tape. Masya Allah. Ustadz. Dua saja ya, cukup dua saja Pak. Perbandingan Ustaz. Lebih lengkap ini. Lebih lengkap yang kecil. Taib. Alhamdulillah sudah dipilih oleh Ustaz yang mendapatkan hadiah. Yang ini ada buku, kaos dan uang 100.000. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Terima kasih kepada Anda yang telah hadir di majelis ta'lim Strangers Al Ghuraba. Semoga kita bertemu kembali di bulan Tapi depan. Sebelum ditutup saya mau membawakan berkatan Umar bin Khattab. Masya Allah. Kata Umar bin Khattab, tidaklah seseorang tidak menikah kecuali dua orang. Yang pertama orang fasik, atau yang kedua impoten. Antum yang nggak mau nikah tuh yang mana nih? Karena nggak tahu tuh. Iya, jangan-jangan antum nggak normal itu. Segera menikah, akhi, segera menikah. Antum-antum yang sudah punya pekerjaan, sudah punya kemampuan, segera menikah. Ya, jangan berkata nanti, jangan. Antum belum tahu nikmatnya dunia kecuali setelah menikah, insya Allah.
Baik, itu saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Abu Yahya Badrul Salam atas pemaparan yang sangat dahsyat sekali. Semoga kita bisa berjumpa kembali di bulan-bulan ke depan, di bulan depan, atau karena kita cinta karena Allah, semoga kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.